Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami untuk tugas teknologi informasi. Kelompok kami membahas proyek dengan tema manajemen bencana dan peringatan dini. Nama proyek kelompok kami sendiri adalah Nusantara Alert, karena ini berhubungan dengan manajemen bencana dan peringatan dini. Kelompok kami beranggotakan 6 orang: Aditya Wahyu Pratama, Afesena Brilian Ramadana, Sugih Rizkiawan, saya sendiri, Askawira Umaro, Muhammad Gifari Hasnal Mahbub, dan Gatan Kristiangga Junior. NIM kami terletak di bawah nama kami, dapat lihat di sini, dan kami semua berasal dari kelas H. Berikut adalah pendahuluan. Bisa dilihat gambar yang ditampilkan adalah kawasan Ring of Fire yang ada di dunia. Dan Indonesia masuk ke dalam kawasan tersebut. Yang artinya kawasan ini memiliki jalur tektonik yang paling aktif di dunia dan ditandai oleh pertemuan beberapa lempeng besar. BMKG menjelaskan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng besar, sehingga seringkali mengalami gempa bumi baik tektonik maupun vulkanik. Indonesia memiliki beberapa sistem pemantauan seperti BMKG dan PFMBG, tetapi informasi yang diberikan masih tidak cepat. Dan banyak wilayah rawan bencana alam belum memiliki alat peringatan dini. Akibatnya masyarakat sering terlambat mengevakuasi diri sehingga jumlah korban dan kerugian material sangat besar. Berikut adalah contoh dari gempa bumi itu sendiri, vulkanik dan tektonik. Sehingga dari dampak yang dihasilkan pada gambar tersebut, kami merancang sistem dengan tujuan penerima manfaat ini adalah masyarakat di daerah rawan bencana, relawan kebencanaan, dan aparat desa, serta pemerintah daerah setempat. Karena pada kondisi saat ini, distribusi sistem yang masih belum merata, masih terpusat di kota, sehingga menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan alat peringatan diri yang mandiri, yang dapat memberikan informasi cepat kepada masyarakat. Demikian motivasi kami bisa merancang sistem yang praktis sehingga diharapkan mampu menjadi alat pencegahan dini yang solutif. Oke, untuk yang selanjutnya adalah latar belakang dan teknis riset. Untuk latar belakang dan teknis riset, solusi yang ada saat ini yaitu ada pada BMKG seperti jaringan seismograf stasiun besar yang mengandalkan koneksi internet yang stabil. Selain itu, terdapat juga penggunaan sirene, SMS blast, dan juga peringatan melalui TV atau radio. Keterbatasannya yaitu membutuhkan koneksivitas, akses teknologi, karena tidak semua mampu mengaksesnya, biaya yang tinggi, dan juga rentan terhadap kegagalan pada satu titik. Survei teknologi yaitu dengan menggunakan accelerometer MEMS berbiaya rendah, komunikasi yaitu teknologi MES atau network peer-to-peer, LoRa radio amatir. Selanjutnya yaitu dengan komunikasi satelit kecil atau protokol komunikasi daya rendah lainnya. Selain itu mata kuliah yang relevan yaitu sinyal dan sistem, komunikasi digital, mikroprosesor, dan juga elektronika. Nah, untuk latar belakang dan juga teknis, pada bagian tantangan teknis utama yaitu pembuatan komunikasi tahan guncangan dengan membangun sistem komunikasi yang berfungsi saat infrastruktur dasar gagal, dan juga keterbatasan data untuk melatih AI karena dibutuhkan data dari tahun-tahun sebelumnya untuk melatih pemodelan AI tersebut. Itu untuk kesenjangan pengetahuan apa yang belum diketahui atau yang kurang, yaitu adalah implementasi protokol routing mesh pada perangkat sumber daya rendah, optimasi antena, dan juga pemodelan propagasi radio di medan tropis. Nah, sekarang kita lanjut ke bab 3, yaitu gambaran umum solusi yang diusulkan. Jadi yang pertama itu ada konsep solusi. Nah, konsep solusi yang diusulkan kita beri nama yaitu Nusantara Alert. Nah, Nusantara Alert ini apa? Yaitu sebuah jaringan sensor seismik yang bersifat terdistribusi dan mampu melakukan self-healing. Artinya, setiap unit sensor tidak hanya berfungsi sebagai perangkat pendeteksi, tetapi juga memiliki peran sebagai simpul penyebar sinyal peringatan dini.
Sistem ini juga dirancang agar peringatan dini dapat dihitung dan diputuskan langsung di tingkat sensor, tanpa perlu bergantung penuh pada server pusat, sehingga tidak hektik. Nah, deteksi dilakukan berdasarkan identifikasi gelombang P, yaitu gelombang awal yang muncul sebelum gelombang perusak. Informasi ini kemudian disebarkan secara cepat dari satu sensor ke sensor terdekat lainnya melalui jaringan mesh, sehingga efek penyebaran peringatan dapat terjadi sebelum gelombang merusak itu tiba. Lalu yang kedua, kita merujuk ke arsitektur sistem. Nah, kita melihat arsitektur sistem yang dibangun secara garis besar terdiri dari yang pertama yaitu sensor, yang bertugas mendeteksi aktivitas seismik. Sensor sendiri terdiri dari controller yang menjalankan proses akuisisi data dan analisis sinyal secara real time. Lalu yang kedua ada modul komunikasi LoRa yang menjadi media pengiriman paket peringatan antar node. Lalu yang terakhir ada sistem peringatan seperti sirene, lampu LED atau relay yang akan mengaktifkan peralatan peringatan eksternal sebagai outputnya. Nah, dengan arsitektur ini, sistem mampu bekerja secara mandiri, mulai dari mendeteksi ancaman, memproses informasi, hingga menyebarkan peringatan secara otomatis. Lalu, kita masuk ke interaksi, yaitu interaksi sistem. Nah, interaksi ini menjelaskan bagaimana masing-masing sensor atau USL saling berkomunikasi. USL yang pertama kali mendeteksi gelombang P akan menjadi inisiator dan mengirimkan paket peringatan ke USL tetangganya atau USL selanjutnya. Nah, lalu setiap USL selanjutnya akan meneruskan atau forward paket tersebut ke node berikutnya. Mekanisme ini menciptakan efek riak, yaitu penyebaran informasi yang menyebar cepat seperti gelombang, namun kecepatannya melebihi gelombang perusak sesungguhnya. Nah, dengan konsep ini, jaringan sensor dapat memberikan peringatan dini secara luas dan merata meskipun hanya satu titik awal yang mendeteksi ancaman. Selanjutnya kita masuk ke aspek inovasi yang menjadi keunggulan utama dari sistem ini. Inovasi pertama terletak pada redundansi komunikasi. Nah, penggunaan jaringan LoRa mesh memastikan bahwa ketika satu atau dua node mengalami kegagalan, misalnya akibat guncangan atau kerusakan fisik, jaringan secara keseluruhan tetap dapat berfungsi. Hal ini karena jalur komunikasi dapat mengalir melalui node lain, sehingga tidak terjadi kegagalan total atau mutlak. Inovasi berikutnya adalah pada otonomi daya. Nah, sistem dirancang memiliki konsumsi daya yang sangat rendah sehingga bisa menghemat energi dan menghemat biaya. Nah, bisa beroperasi juga secara mandiri selama berbulan-bulan, bahkan di daerah terpencil. Dengan demikian, masalah akses energi bukan lagi hambatan besar dalam implementasi teknologi ini. Nah, dari hal tersebut, gabungan dua inovasi besar ini menghasilkan sistem yang tangguh, independen, dan sangat cocok untuk digunakan di wilayah yang secara geografis luas dan menantang. Lalu yang terakhir ada, tidak yang kalah penting, ada penilaian kelayakan. Secara umum, solusi ini dinilai sangat layak untuk diterapkan, karena konsep jaringan sensor last mile ini memiliki biaya implementasi yang relatif rendah, namun tetap memberikan manfaat besar dalam konteks mitigasi bencana. Tantangan utamanya adalah memastikan akurasi algoritma deteksi gelombang P yang digunakan pada perangkat berdaya rendah. Namun, dengan pendekatan desain yang tepat dan eksekusi yang tepat, tantangan ini dapat diatasi dan menghasilkan sistem peringatan dini yang responsif serta efisien. Dengan demikian, solusi Nusantara Alert bukan hanya inovatif dari sisi teknologi, tetapi juga realistis dan berpotensi memberikan dampak signifikan bagi upaya mitigasi gempa di Indonesia. Berikut teknis Nusantara Alert, teknis proyek kami. Kami akan menggunakan Ocean Bottom Seismometer. Sensor ini akan mengirimkan data jika terjadi getaran 0,1 sampai 10 Hz, di mana getaran tersebut adalah getaran ketika terjadinya gempa, mau gempa sedang ataupun gempa yang berat. Menggunakan Freescale MCF 54455, microprocessor 32 bit, ini mengelola penyimpanan data pada kartu compact flash dan menangani sinkronisasi waktu agar bisa sinkronisasi secara real time juga. Kami menggunakan telemetri akustik di mana dari bawah akan dilakukan secara transmitter dengan pemancar. Tanda ini memancarkan sinyal ultrasonik berkode yang unik sehingga kodenya bisa didapatkan secara khusus pada receiver. Jadi bisa dilacak tanggalnya ketika kode unik tersebut dikirim dan waktu ketika kode tersebut juga dikirim. Jadi bisa dilakukan pencatatan yang ujungnya akan dilakukan analisis datanya. Lalu algoritmanya
Data akan dikoreksi untuk mencegah noise dan clock error, lalu dikonversi ke seismograph dan dikirimkan ke satelit. Satelit Indonesia sendiri yaitu PALAPA. Jika terjadi gempa, maka satelit akan membunyikan sirine yang terintegrasi dengan jaringan, dan SMS akan dikirimkan ke HP-HP penduduk yang akan diprediksi terdampak. Kami sendiri menggunakan aplikasi terintegrasi dengan menggunakan Fast API sebagai backend. Dashboard webnya sendiri berbasis React. Fast API-nya Fast API Node.js, untuk front end-nya pakai React yang tadi, dan Mapbox untuk petanya. Backend-nya pakai udah tadi Fast API terkhusus pakai Python. Lalu WebSocket-nya pakai WebSocket-nya langsung live status, jadi bisa dilakukan analisis data secara real time langsung ke client server, ke sirinenya, ataupun langsung ke HP-HP para penduduk. Database-nya pakai PostgRE, SQL, sama timescale. Sistem komunikasinya, topologinya terkhusus di sini OBS ke buoy. Buoy adalah sensor dari yang OBS ini ke buoyancy yang di sini sama di sini. Di buoyancy-nya sendiri, atau bisa disebut gaya apung, itu buoyancy itu ada bagian dari OBS-nya, tapi ada sensor tersendiri yang dinamakan buoy di sini di bagian buoyancy-nya. Itu menggunakan topologi point to point. Buoy ke servernya pakai topologi star, server ke sirenanya point to multi point, dashboard ke servernya langsung ke client server. Jadi awalnya dari OBS ke buoy ke server ke dashboard, dan server ke Sirena atau ke kliennya langsung. Prinsip dan keilmuan yang diperlukan: jaringan dan satelit, propagasi pastinya, pemulasan data, pengiriman sinyal jika terjadi gempa, pengalaman dengan IoT juga perlu karena ini berhubungan dengan machine learning. Penjelasan bagaimana gelombang laut bisa dikonversi sampai jadi seismograph, sampai yang awalnya cuma gelombang dari gempa doang bisa dikonversi sampai ke seismograph, lalu dikirim satelit, bagaimana mengubahnya mungkin jadi bentuk-bentuk lain agar tidak terjadi noise. Lalu embedded system juga, karena menggunakan sistem chip tertanam supaya analisis bisa dilakukan secara real time, otomatisasi dan machine learning. Nah, ini sudah include di IoT-nya juga. Mata kuliahnya tentunya elektronika dasar untuk mempelajari semua bagian komponen fundamentalnya, lalu pemrograman dasar juga untuk fundamental, sinyal dan sistem, komunikasi analog maupun digital, antena dan propagasi gelombang, komunikasi satelit, elektronika lanjut, sistem tertanam untuk chipnya yang akan diintegrasi, instrumentasi dan sensor, karena berhubungan dengan sensor juga, microcontroller hampir sama seperti sebelumnya, sistem kendali, pengolahan sinyal digital, jaringan komputer, dan IoT, Internet of Things untuk machine learning. Pertimbangan implementasi di sini, anggaran biayanya kami dapat datanya 16.000 euro ini untuk per bulannya, dan untuk pertama kali membuatnya atau pembuatannya totalnya ada 229.000 euro, dikonversi sekitar 4,3 miliar, ditambah lagi sini instalasi aplikasi terintegrasi satelit PALAPA itu akan menambah sekitar 150 juta, jadi totalnya 4,5 miliar. Sementara untuk biaya pemeliharaan sendiri per bulan 308 juta 800 ribu. Sini masih euro, kita konversi ke rupiah. Sementara data dari pemerintah sendiri, anggarannya BNPB awalnya 1,4 triliun jadi 470,9 miliar. Meskipun dikurangi, tapi proyek kami masih cukup untuk
anggarannya masih cukup untuk membuat proyek kami. Jika tidak dikorupsi, tentunya. Untuk pembahasan selanjutnya, mari kita masuk ke dalam bab 5 yaitu pertimbangan implementasi. Nah, yang pertama ada skalabilitas. Jadi, skalabilitas adalah kemampuan suatu sistem untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan peningkatan kebutuhan tanpa mengalami penurunan kinerja. Nah, dalam konteks implementasi sistem kita, skalabilitas sangat penting karena kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan bisa berubah dari waktu ke waktu dan tidak bisa diprediksi kapan akan terjadinya perubahan tersebut. Nah, melalui peningkatan USL secara bertahap, sistem dapat diperluas ke wilayah yang memiliki populasi lebih padat atau memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Pendekatan bertahap seperti ini memungkinkan proses implementasi menjadi lebih efisien, baik dari segi biaya maupun tenaga. Selain itu, dengan memperluas cakupan secara sistematis, sistem dapat menjangkau lebih banyak masyarakat tanpa harus membangun infrastruktur baru secara drastis. Nah, dengan kata lain, skalabilitas memastikan bahwa solusi ini tidak hanya efektif di tahap awal, tetapi juga siap untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan di masa mendatang. Lalu, ada pemeliharaan atau yang bisa kita sebut maintenance. Maintenance sendiri adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan menjaga sistem tetap operasional dan andal sepanjang waktu. Pada sistem ini, pemeliharaan didesain agar sesederhana mungkin sehingga tidak memerlukan keterampilan teknis yang rumit. Nah, bentuk pemeliharaan dasar meliputi penggantian baterai secara berkala dan pembersihan panel surya agar dapat menangkap energi matahari secara optimal. Di luar perawatan fisik, operator juga memerlukan sedikit pemahaman tentang kelistrikan dan elektronika. Misalnya, pengecekan konektor, pemeriksaan kabel, atau memastikan modul tetap aman selama penggunaan. Untuk meningkatkan efisiensi, sistem juga mendukung kemampuan remote diagnostik atau diagnosis jarak jauh melalui jaringan mesh. Fitur ini memungkinkan pihak terkait mengetahui kondisi perangkat tanpa harus datang ke lokasi, sehingga permasalahan dapat diidentifikasi lebih cepat. Dengan pemeliharaan minimal dan dukungan diagnosis jarak jauh, sistem menjadi lebih mudah dikelola dan dapat bertahan dalam jangka panjang. Lalu kita masuk ke dalam yang tidak kalah penting, faktor budaya dan sosial. Faktor ini merujuk pada kondisi sosial masyarakat, kebiasaan, serta tingkat pemahaman dan penerimaan mereka terhadap teknologi. Dalam banyak kasus, sebuah sistem teknologi yang telah dirancang dengan baik tidak akan berjalan optimal jika masyarakatnya saja belum siap untuk menerimanya. Oleh karena itu, aspek sosial dan budaya menjadi elemen yang tidak bisa dilewatkan dalam proses implementasi. Nah, kunci keberhasilan implementasi terletak pada proses sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat serta BPBD setempat. Melalui sosialisasi yang tepat, masyarakat memahami tujuan, fungsi, dan cara penggunaan sistem dan peringatan. Penerimaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh cara penyampaian peringatan, sehingga penggunaan metode yang familiar seperti sirene, pesan suara singkat, atau lampu peringatan dapat membantu meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. Nah, selain itu, penyebaran informasi harus diupayakan agar dapat menjangkau berbagai kelompok, termasuk masyarakat dengan keterbatasan akses teknologi. Dengan mempertimbangkan keragaman budaya, tingkat literasi, serta gaya komunikasi lokal, penerapan sistem ini dapat dilakukan secara lebih inklusif dan tepat sasaran. Lalu yang terakhir ada keberlanjutan atau yang bisa kita sebut sustainability. Nah, keberlanjutan mengacu pada kemampuan sistem untuk tetap berfungsi secara efektif dalam jangka waktu yang lama dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Nah, dalam implementasinya, keberlanjutan menjadi aspek yang sangat penting agar sistem tidak hanya bekerja pada tahun pertama, tapi terus memberikan manfaat dalam jangka panjang. Untuk mencapai keberlanjutan, sistem dirancang agar membutuhkan pemeliharaan seminimal mungkin. Upaya seperti penggantian baterai atau pembersihan panel surya menjadi bentuk perawatan dasar yang relatif mudah dilakukan. Nah, selain itu, operator perlu dibekali pemahaman teknis dasar terkait kelistrikan atau elektronika untuk memastikan perangkat tetap aman dan stabil. Lalu yang terakhir, keberlanjutan juga semakin berkuat dengan adanya fitur diagnosis jarak jauh. Nah, dengan kemampuan ini, permasalahan dapat terdeteksi tanpa harus melakukan inspeksi langsung ke lokasi, sehingga penggunaan tenaga dan biaya menjadi lebih efisien. Pendekatan ini memastikan sistem dapat beroperasi secara konsisten, stabil, dan mampu menghadapi tantangan lingkungan serta perubahan kebutuhan pengguna.
Selanjutnya, pada slide ini kami menjelaskan peta jalan pembelajaran yang dibutuhkan untuk bisa mengembangkan sistem Nusantara Alert. Di tahun pertama, fokusnya adalah memahami dasar-dasar jaringan dan pemrograman karena kedua bidang ini menjadi fondasi dalam membangun komunikasi perangkat. Masuk tahun kedua, mahasiswa mulai mempelajari elektronika dan sistem digital untuk memahami cara kerja, rangkaian, dan perangkat keras yang digunakan dalam sensor maupun modul komunikasi. Di tahun ketiga, berfokus pada mikroprosesor, sistem kontrol, dan komunikasi. Pada tahap ini, mahasiswa mulai mampu menghubungkan sensor, mengolah data, dan memahami cara komunikasi antar perangkat. Dan terakhir, atau di tahun keempat, mahasiswa akan mengerjakan tugas akhir berupa implementasi prototipe serta mengambil mata kuliah pilihan seperti jaringan sensor atau AI terapan agar bisa menyempurnakan sistem secara teknis. Slide berikutnya menunjukkan kemampuan tambahan di luar kuliah yang perlu dikuasai. Pembelajaran mandiri meliputi kemampuan komunikasi dengan masyarakat, penggunaan software desain seperti AutoCAD dan MATLAB, pembuatan PCB berdaya rendah, serta pemrograman LoRa Mesh. Pemaham dasar cloud computing juga sangat membantu untuk pengelolaan data sensor. Selain itu, proyek ini juga memerlukan koneksi interdisipliner, misalnya ilmu geofisika untuk memahami pola historis gempa atau ilmu sosial untuk menilai bagaimana masyarakat menerima teknologi baru dan ilmu bisnis untuk merancang model pendanaan serta kerjasama dengan BNPB atau BPPT dengan keterhubungan banyak disiplin. Sistem Nusantara Alert dapat dikembangkan secara lebih kompresif dan realistis. Kesimpulannya, mengingat posisi Indonesia yang berada di Ring of Fire, tergantungan pada sistem peringatan dini konvensional yang mahal dan rentan terhadap gangguan infrastruktur tidaklah cukup. Nusantara Alert hadir sebagai terobosan solusi yang mandiri, hemat biaya, dan tangguh. Dengan memadukan teknologi sensor canggih, jaringan komunikasi mesh anti putus, dan pemberdayaan masyarakat, sistem ini memastikan informasi bencana tersampaikan tepat waktu, bahkan saat jaringan seluler dan listrik padam. Ini adalah langkah konkret menuju Indonesia yang responsif dan siaga bencana. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.